Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait analisis fungsi produksi translok usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Anggota dari kelompok 5 yaitu ada Farahina Hamidah NIM 89, Tandria Oktaviana NIM 92, dan Arifatul Ainul Izzah NIM 113. Sebelum menuju ke pembahasan, terdapat beberapa topik yang akan kami bahas ke depannya, yaitu ada latar belakang, tabulasi data, tutorial analisis data, persamaan fungsi produksi translok, interpretasi output, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja yaitu pada latar belakang. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura dengan tingkat kebutuhan yang tinggi di Indonesia. Tingkat konsumsi bawang merah di Indonesia belum terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan angka produksi bawang merah sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan menekan inflasi. Salah satu wilayah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia berada di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Demak yang memiliki produktivitas sebesar 8,43 ton per hektar pada tahun 2017. Angka ini turun jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Hal ini juga karena adanya inefisiensi teknis pada usaha tani yang dilakukan oleh petani bawang merah. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan input produksi yang tidak efisien. Untuk selanjutnya yaitu adalah tabulasi data yang kami gunakan untuk mengolah analisis fungsi produk translok, yang mana respondennya yaitu sebanyak 99 responden menggunakan jenis data cross section atau 1 tahun. Kemudian untuk variabel independennya ada produksi bawang merah atau Y. Kemudian ada variabel independen terdiri dari lahan atau X1, bibit atau X2, tenaga kerja atau X3, pupuk atau X4, dan pestisida atau X5. Sebelum menuju ke hasil output, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana tutorial untuk mengolah data analisis fungsi produksi translok menggunakan mesin Frontier 4.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk menganalisis data fungsi produksi translok menggunakan mesin Frontier 4.1. Yang pertama, kita buka datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersedia data dengan jumlah responden sebanyak 99 responden. Kemudian ada jenis datanya ini cross section, produksi bawang merah atau Y atau variabel dependent. Kemudian ada X1-nya itu atau variabel independennya adalah lahan. Kemudian X2 adalah bibit, tenaga kerja adalah X3, kemudian pupuk adalah X4, dan pestisida adalah X5. Nah, sebelum kita olah menggunakan mesin Frontier, kita akan mencari persamaan fungsi produksi untuk transloknya terlebih dahulu. Di sini kan sudah ada variabel independennya. Nah, jumlah variabel independennya itu sebanyak 5. Untuk persamaannya, yang pertama Y sama dengan B0 log C. B0 ini maksudnya adalah konstanta, kemudian ditambah dengan B1 log X1. Itu adalah suku pertama. Jadi, B1 log X1, B2 log X2, B3 log X3, hingga B5 log X5 itu adalah suku pertama. Kemudian untuk suku yang kedua, yaitu seperti persamaan fungsi produksi translok yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya untuk yang kedua adalah B6 dikalikan dengan 0,5 dikali dengan log X1 dikuadratkan. Ini juga berlaku untuk log X2 hingga log X5. Jadi B7 dikali 0,5 dikali log X2 kuadrat. Kemudian B8 juga seperti itu hingga B10. Nah, selanjutnya yaitu suku yang ketiga di sini adalah mengkalikan variabel satu dengan variabel yang lain. Jadinya di sini mulai B11 untuk B-nya ini urut ya. Nah, di sini adalah log X1 kali log X2. Kemudian ada B12 log X1 kali log X3 ditambah B13 kali log X1 kali log X4 hingga B20 kali log X4 kali log X5. Seperti itu. Jadi, ini adalah suku pertama. Kemudian ada suku yang kedua, itu adalah kuadrat. Kemudian untuk yang perkalian, itu adalah suku yang ketiga. Seperti itu. Kemudian,
Selanjutnya yaitu kita lockkan datanya. Nah, ini datanya sudah saya copy sebelumnya. Nah, ini datanya, data mentahnya, data awalnya. Kemudian saya lockkan. Di sini ada responden, ada jenis data, di sini ada Y, ada X1, ada X2, hingga X5. Kemudian ini adalah yang namanya fungsi produksi translog persamaannya. Jadi, untuk yang suku pertama, ini suku pertama yang warna hijau, itu adalah perkalian kuadrat dari masing-masing variabel. Jadi, X1 kali X1 atau X1 kuadrat, saya lambangkan seperti ini, kemudian X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat, X5 kuadrat. Nah, kemudian yang warna pink ini adalah suku ketiga, di mana perkalian antara masing-masing variabel. Jadi X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4, X1 kali X5, X2 kali X3, seperti itu hingga X4 kali X5. Nah, untuk yang Y-nya ini kita lockkan. Locknya itu seperti ini. Lock dalam kurung C4. C4 itu adalah formulanya ya. Jadi, ini adalah kolom ke C, kemudian baris ke 4. Seperti itu. Kemudian X1 juga seperti itu. Jadi ketika sudah melokkan di Y ini bisa ditarik hingga di X5. Kemudian ditarik ke bawah, di-drag ke bawah hingga ke responden yang urutan ke-99 atau urutan terakhir. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti itu ya. Nih. Kemudian selanjutnya yaitu perkalian kuadrat X1 kali X1. Nah, seperti ini. Jadi 0,5 seperti yang rumus di awal, yaitu persamaannya yang mana B6 dikali 0,5 dikali log X1 kuadrat. Berhubung di sini belum ada betanya, jadinya hanya mengkalikan 0,5 dikalikan dengan X1 kuadrat. Seperti ini untuk formula Excel-nya bisa dilihat. Nah, kemudian di-drag ke bawah. Kemudian untuk X2-nya juga sama, rumusnya 0,5 dikalikan dengan X2 kuadrat, hasilnya adalah ini. Kemudian di-drag ke bawah, ini berlaku hingga X5. Nah, untuk X1 dan X2 ini, atau X1 kali X2, tinggal mengkalikan saja. X1 dikalikan dengan X2. Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Kalau sudah di-lockkan seperti ini, kemudian kita akan mengolahnya menggunakan Frontier 4.1. Caranya sama seperti yang kemarin. Jadinya kita buka Excel baru, lembar Excel baru. Kemudian kita copy data yang sudah kita lockkan. Di sini kita copy semua hingga persamaannya ini. Kita copy hingga responden ke 99. Nah, kita copy. Kita pindahkan di Excel yang terbaru. Oke. Nah, sebelum kita masukkan di mesin Frontier, ini kemarin syaratnya itu untuk datanya harus dirubah menjadi 6 digit. Dengan menekan toolbar ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita rubah menjadi 6 digit seperti ini, kita save as. Untuk datanya kita save as. Kita letakkan di folder Frontier. Jangan sampai salah, kita letakkan di folder Frontier. Nah, untuk penamaannya, kita namakan saja yaitu log trans. Seperti ini. Untuk extensionnya ini harus dirubah ya teman-teman. Jadi bukan Excel workbook lagi, tetapi menjadi MS-DOS. Text MS-DOS. Seperti ini. Nah, lalu kita save. Oke. Yes.
Kemudian datanya kita X, tapi nggak usah disimpan. Kemudian kita cari data yang sudah kita olah tadi di Frontier 4.1. Nah, di sini ada yang namanya logtrans txt. Kita rubah ekstensinya menjadi DTA dengan kita rename DTA. Yes. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Frontier-nya. Di sini pastinya teman-teman sudah pada tahu kalau aplikasi Frontier itu isinya adalah coding-codingan ya. Jadi yang pertama itu kita klik T, kemudian 1, kemudian kita tuliskan datanya tadi, namanya logtrans.dta. Selanjutnya adalah logtrans.out, kemudian 1, Y, kemudian 99 di sini adalah jumlah respondennya atau jumlah data. Kemudian 1 ini menunjukkan time period atau cross section atau menunjukkan waktu ya. Kemudian ini adalah 99 karena observasinya. Kemudian variabel independen. Nah, untuk variabel independen yang kita masukkan itu rada berbeda dengan Frontier yang kemarin. Jika Frontier kemarin itu yang dimasukkan itu di sini kan variabel independennya adalah jumlahnya 5. Dikarenakan parameternya itu berjumlah 20, maka untuk jumlah variabel independennya juga kita gunakan sebanyak 20. Seperti itu teman-teman, karena jumlah parameter. Nah, kemudian kita klik Y, kemudian kita klik N. Nah, di sini muncullah logtrans.out. Kita lihat filenya dulu. Nah, ini adalah hasil output dari logtrans itu tadi, teman-teman. Nah, di sini jadi ada beta 0 sampai beta 20. Yang mana beta 0 itu adalah konstanta, beta 1 itu adalah menunjukkan X1, kemudian kan tadi kan sampai X5. Nah, X6-nya itu adalah X1 dikali X1 atau lahan dikali lahan, seperti itu, dan urut hingga seterusnya. Nah, kemudian di sini juga diketahui nilai LR test-nya. LR test of the one side error-nya. With number of restriction-nya 2, seperti itu. Sama untuk caranya seperti Frontier. Nah, setelah itu kita kelompokkan menjadi di sini, di sheet 3. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, untuk data yang sudah di-logkan tadi itu di rata-rata ya, untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 dirata-ratakan. Nah, kemudian ke sheet 3. Di sini saya tadi sudah memetakan untuk data dari hasil output. Jadi, untuk variabelnya yaitu ada beta 0 tadi konstanta, koefisiennya sebesar min 4,996. Ini didapatkan dari mana? Dari sini teman-teman. Dari output ini ya. Dari sini ini kita dapatkan yang namanya koefisien. Kemudian standar error, ada T-ratio, kemudian juga ada T-tabel, kita menggunakan 5%. Nah, untuk T-tabel ini 5% kita dapatkan dari mana? Dari rumus TINV dikalikan dengan probabilitasnya yaitu 0,05, variabel independen dikurangi jumlah data 99, jumlah datanya dikurangi dengan jumlah variabel independen yaitu 94. Nah, ketemulah 1,985. Seperti itu. Tahu 9? Ya, 985 teman-teman.
Nah, kemudian setelah itu ini diganti 985. Nah, 985 ya. Kemudian ini kita warna dulu menjadi ungu dulu, biar sama dulu. Nah, kemudian kita lihat variabel yang signifikan atau tidak signifikannya. Jadi kita lihat lahan. Di sini lahan memiliki T rasionya adalah 0,024. Jika T rasio kurang dari T tabel, maka dia tidak berpengaruh signifikan. Nah, tidak signifikan. Kemudian benih, bibit atau X2. Nah, di sini T rasionya adalah 12,222. Lebih besar dari 1,985, artinya signifikan. Kemudian tenaga kerja atau X3, 1,01, ternyata lebih kecil dari 1,985, tidak signifikan. Kemudian pupuknya min 8,232. Nah, untuk negatif di sini adalah nilainya mutlak, jadi 8,232 lebih besar dari 1,985, signifikan. Kemudian pestisida di sini juga signifikan. Setelah itu, kita mencari yang namanya elastisitas. Nah, untuk nilai LR test-nya, itu kita lihatnya di hasil output-nya. Ini nilai LR test. Nah, ini nilai LR test-nya kita lihat dari sini, yaitu 0,18866 plus 02 artinya adalah dikali 100, jadinya 18,867. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita cari elastisitasnya. Ini ketemunya dari mana sih? Dari mana? Nah, untuk elastisitas itu khusus untuk benih yang untuk variabel yang berpengaruh saja, atau yang berpengaruh signifikan. Di sini ada 3 variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu ada bibit, kemudian ada pupuk, dan ada pestisida. Kemudian kita cari elastisitasnya. Nah, di sini tadi kan sudah ada fungsi produksi translog ya untuk persamaannya seperti yang di awal. Nah, untuk rata-rata lognya X1 sampai X5 tadi sudah di sini di awal. Ini rata-ratanya saya kopas di sini biar lebih mudah. Kemudian untuk variabel yang ini saya kopas juga. Saya copy paste di sheet 4 supaya lebih memudahkan kita untuk menghitung elastisitas. Kemudian di sini adalah rumus dari elastisitas, yang mana rumus elastisitas itu adalah diturunkan ya, turunan dari log. Nah, untuk rumus elastisitasnya itu sendiri adalah menggunakan D log Y per D log X. Nah, berarti di sini kan elastisitas bibit atau X2. Kita lihat di sini. Yang ada X2-nya. Nah, B2 log X2 diturunkan berarti sisanya B2. Kemudian kita cari yang ada X2-nya lagi. Nah, ini X2 kuadrat. Ini diturunkan jadinya 2 dikali dengan B7 dikali 0,5 dikalikan dengan log X2. Ditambah, ya dicari lagi ada log X2-nya, kita cari lagi, ini ada log X2 berarti B11 dikali log X1. Kemudian kita cari lagi yaitu ada di B15. Nah, log X2-nya hilang jadi B15 log X3. Kemudian ini B16 log X4, kemudian B17 log X5. Kita lihat ke belakang apakah ada log X2. Ternyata tidak ada, teman-teman. Jadi, untuk rumusnya elastisitas dari bibit atau X2 itu adalah B2 plus 2 dikali B7 kali 0,5 kali log X2 ditambah B11 kali log X1 ditambah B15 kali log X3 ditambah B16 kali log X4 dan terakhir ditambah B17 dikali log X5. Untuk mencari elastisitas pupuk juga sama, diturunkan seperti cara yang elastisitas bibit. Jadi diturunkan kita cari di sini, di mana yang ada X4-nya.
Nah, kalau ada X4 ya berarti itu yang diturunkan. Sama halnya dengan elastisitas pestisida atau X5. Itu juga sama, teman-teman. Nah, kemudian kita hitung elastisitas bibitnya atau X2-nya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi, kita lihat B2. B2 ini diperoleh dari mana? B2 ini diperoleh dari sini. Dari ini, B2. 12,595. Kita klik, muncullah ini, B18 ini ditambah dengan dalam kurung 2 dikalikan dengan B7. B7-nya dari ini. Dari bibit dikali bibit. Ini adalah B7, koefisiennya. Kemudian ditambah dikali dengan 0,5 dikali dengan log X2. Log X2-nya dari sini. Kemudian ditambah B11. B11-nya mana? B11-nya itu di bawahnya. Nah, ini B11 dikali dengan B11. Kemudian dikali dengan log X1. Ini adalah log X1-nya. Kemudian ditambah dengan B15. Ini adalah B15-nya. Kemudian dikali dengan log X3. Ini log X3-nya. Ditambah dengan B16. B16-nya mana? Ini B16. Kemudian ditambah dengan log X4. Ini log X4. Ditambah B17. B17-nya ada di bawahnya. Nah, ini B17. Koefisien dari X2 dikali X5. Dikalikan lagi dengan log X5. Nah, seperti itu teman-teman rumusnya ya untuk rumus dari Excel-nya atau formulasi Excel. Nah, diperolehlah negatif 9,03167. Yang artinya ketika bibit itu ditambahkan 1%, maka produksi bawang merah itu akan turun sebesar 9,03%. Seperti itu. Nah, untuk rumus dari elastisitas pupuk juga sama. Caranya seperti yang bibit. Begitu juga dengan elastisitas yang pestisida itu juga sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk hasil interpretasi output yang didapatkan dari Frontier akan kami jelaskan melalui PPT agar teman-teman lebih paham. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan fungsi produksi translog. Untuk persamaan fungsi produksi ini ada 3 suku, yang mana untuk suku pertama yaitu B1 log X1. Jadi dari X1 hingga X5 persamaannya adalah seperti suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua yaitu B5 dikali 0,5 dikali log X1 kuadrat. Hal ini juga berlaku untuk semua variabel. Kemudian suku yang ketiga yaitu B11 log X1 log X2. Jadi perkalian antar variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan fungsi produksi translog dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya saya akan membahas mengenai interpretasi tiap variabel. Diketahui bahwa nilai T tabel adalah 1,983. Yang pertama, nilai T hitung variabel lahan sebesar 0,024 lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak signifikan. Artinya, jika terjadi peningkatan lahan sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi sebesar 0,019%. Yang kedua, nilai T hitung variabel bibit sebesar 12,222. Lebih besar dari nilai T hitung, maka signifikan. Artinya, jika terjadi peningkatan bibit sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 12,595%. Yang ketiga, nilai T hitung variabel tenaga kerja sebesar 1,01 lebih kecil dari nilai T tabel, maka tidak signifikan. Artinya, jika terjadi peningkatan lahan sebesar 1%, maka akan mengalami penurunan produksi mencapai 0,755%. Lalu yang keempat, nilai T hitung variabel pupuk sebesar 8,232 lebih besar dari nilai T hitung, maka signifikan. Artinya, jika terjadi peningkatan bibit sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 7,523%. Lalu yang kelima,
Nilai T hitung variabel pestisida sebesar 3,637 lebih besar dari nilai T hitung, maka signifikan. Artinya, jika terjadi peningkatan bibit sebesar pestisida sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan produksi sebesar 2,466%. Kemudian interpretasi LR test. Hipotesis pada penelitian ini adalah H0, yaitu tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Diketahui bahwa nilai derajat kesalahan yang dipakai adalah 5% atau 0,05 dengan nilai kode PALM 5,138. Nilai LR test adalah 18,866. Berdasarkan hasil perhitungan LR test, diketahui bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM, sehingga H1 diterima. Artinya bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya, interpretasi elastisitas. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model fungsi produksi translok, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi produksi bawang merah di Kabupaten Demak adalah bibit, pupuk, dan pestisida. Berikut nilai elastisitas dari ketiga variabel tersebut. Yang pertama yaitu bibit, memiliki nilai elastisitas 9,031. Artinya bahwa jika bibit bawang merah ditambah sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 9,03%. Pupuk memiliki nilai 0,65, artinya bahwa jika pupuk ditambah sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 0,65%. Pestisida memiliki nilai 17,24, artinya bahwa jika pestisida ditambah sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan produksi sebesar 17,24%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Demak dengan menggunakan fungsi produksi translok, diketahui bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi produksi bawang merah adalah bibit, pupuk, dan pestisida. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.